Ketemu lagi dengan saya, Dwini Restu Ahnita, di Rain Podcast, persembahan PT Reasuransi Indonesia Utama Persero atau yang biasa dikenal dengan Indonesia Re. Di episode ini, saya sudah bersama narasumber, seorang bapak yang ganteng. Langsung aja kita sambut Bapak Mardian. Halo. Halo Bapak, mungkin udah banyak yang kenal sih pasti ya di market, apalagi di kantor Indonesia Re. Tapi biar lebih kenal, boleh Pak mungkin kenalkan diri lagi. Oke, terima kasih Bu Dwini. Nama saya Mardian Aditya, saya adalah Kepala Divisi dari TJSL dan ESG Division. Nah tadi dari Pak Mardian udah memperkenalkan diri, beliau ini adalah Kepala Divisi dari Divisi TJSL dan ESG. Nah emang topiknya gak jauh dari divisi itu ya Pak ya. Kita mau ngobrol lebih lanjut mengenal divisi tersebut. Karena divisi tersebut itu memang cukup baru di Indonesia Re. Mungkin kurang lebih baru 3 bulan ya Pak ya, dari Februari. Nah mungkin pertama boleh Pak dikenalkan dulu, dijelasin divisi TJSL dan ESG itu apa sih? Oke. Divisi TJSL dan ESG ini adalah divisi baru yang baru dibentuk di bulan Februari 2024. Ini adalah merupakan bukti konkret dari komitmen direksi atas isu global yaitu ESG terutama. Kalau TJSL sebenarnya sudah lama gitu, sebelumnya adalah PKBL. Namun karena TJSL dan ESG tidak bisa dipisahkan, sehingga kalau kita lihat singkatan dari ESG, Environmental, Social, dan Governance, fungsi sosial di sini sebenarnya sudah include terhadap kegiatan TJSL selama ini. Oke, berarti kan kalau TJSL kayaknya udah lebih familiar lah ya teman-teman kan, tanggung jawab sosial dan lingkungan ya Pak ya. Nah sedangkan ESG itu environmental, social, and governance. Yeah. Nah kan sebenarnya kayak ada beririsan ya di environment dan sosial. Nah tapi bedanya tuh apa sih Pak yang membedakan antara TJSL sama ESG itu? Oke, kalau TJSL mainly dia ada di sosial. Kalau dari Kementerian BUMN dia memberi informasi bahwa TJSL itu adalah inside of the company to outside. Jadi apa yang bisa kita berikan ke masyarakat, kepada orang yang berada sekeliling kantor Indonesia Re. Sedangkan kalau ESG itu justru dari luar. Dari luar apa yang bisa kita manfaatkan untuk profit, untuk keuntungan jangka panjang dari perusahaan. Keduanya menurut saya tidak bisa dipisahkan. Karena yang tadi saya bilang fungsi sosial itu sudah merekat di TJSL. Sedangkan environmentalnya sebenarnya sudah dilakukan juga di PKBL atau TJS selama ini, karena juga di TJSL kita melakukan program-program sifatnya konservasi alam. Dan terakhir governance. Kenapa kok governance ini penting? Karena jangka panjang ini isu regulasi itu sangat baik. Makin regulated kita, makin taat kepada peraturan, otomatis akan membawa perusahaan ini menjadi lebih sustain jangka panjang. Oke. Terus kalau ESG itu berarti lebih baru ya Pak ya dari TJSL kan? Itu dari hanya TJSL. beda istilah saja. Oh beda istilah. istilah. Nah kalau di Indonesia sendiri itu perkembangan ESG itu saat ini udah sampai sejauh mana sih Pak? Kalau boleh cerita. Saya bicara global dulu ya Bu Dwini ya. Kalau kita bicara green energy itu sebenarnya di 3 tahun terakhir ini perkembangan di dunia luar itu masif. Tanpa kita sadari sebenarnya perkembangannya itu kapasitas dalam hal green energy itu meningkat lebih dari 40% dalam 3 tahun terakhir. Kemudian kalau kita bicara produksi dari electric vehicle, itu kita bicara dunia, sales kendaraan yang terjual setiap harinya, itu dulu 3 tahun terakhir, 1 dari setiap 25 unit kendaraan yang terjual di dunia itu adalah electric vehicle. Namun apa yang terjadi di 2023, 1 dari 5 kendaraan yang terjual adalah electric vehicle. Jadi tanpa kita sadari sebenarnya di dunia ini sudah makin aware akan pentingnya ESG. Dan juga kalau kita lihat di dunia ini sebenarnya ada isu global yaitu isu iklim, perubahan iklim, dan juga transisi energi. Kalau Ibu Dwini aware bahwa kita terekspos terhadap dampak dari perang Rusia dan Ukraina. Kalau kita lihat sebelum mereka awal sebelum perang itu kan kita concern nanti energi di Eropa gimana, karena kita ketahui Rusia itu adalah pemasok besar minyak bumi dan batu bara. Dan sekarang mereka survive Eropa, mereka bisa survive tanpa harus ketergantungan dari Rusia. Itu artinya mereka sudah mau tidak mau transisi ke energi yang baru, energi surya, energi nuklir, energi
angin dan lain sebagainya. Oke. Tapi kalau di ini ya biar teman-teman takutnya ada yang masih belum familiar tadi ada green energy apa ya? Betul. Green energy itu jadi kayak sumber energi baru yang lebih sustainable gitu ya. Betul. Kayak tadi misalnya tenaga surya, Betul. tenaga angin gitu ya. Ya dan tadi juga sedikit diceritain ya ternyata memang di ya secara global tuh salah satu contoh yang paling paling nyata dan bisa kita lihat di sehari-hari tuh kayak electronic vehicle tuh udah banyak ya Pak ya. Kayak dulu emang sih kita kan kayak kalau lihat di jalan jarang banget gitu lihat. Kalau sekarang kayak setiap keluar rumah pasti nemu aja gitu kan. Atau di parkiran tuh ada mobil A, B gitu banyak ya yang udah pakai EV even kendaraan gitu. umum ya. Iya. Transportasi umum, bis. Benar-benar sih Pak. Grab juga Pak. Betul. Saya naik motor listrik juga sekarang lumayan udah banyak sih. Ya kalau saya nabung dulu. belum punya, maksudnya pakai yang umum. Masih jadi emang udah cukup aware lah ya, berarti emang secara global tuh ESG tuh udah jadi awareness bersama gitu. Betul. Pak, kalau dari peraturan atau regulasi sendiri ada nggak sih Pak yang melandasi adanya ESG di Indonesia hari ini? Betul. Untuk peraturan yang terkait dengan ESG itu yang pertama adalah arahan pemegang saham dari Kementerian BUMN. Dengan adanya ESG ini kita sudah comply dengan apa yang diharapkan oleh kementerian. Yang tepatnya adalah aspirasi pemegang saham atau APS 2023 yang merupakan mewajibkan BUMN untuk mengadopsi ESG ke dalam strategi korporasi. Oke, berarti sebenarnya mewajibkan masuk ke dalam strategi korporasi. Betul. Okay. Dengan keberadaan divisi ini artinya kita sudah jauh dari lebih sekedar strategi, tapi sudah ada unit khusus yang dedicated untuk menghandle ESG. Lebih jauh lagi kita implementasinya. Betul. Oke Pak, tadi kan berarti kita udah tahu ya gambaran ESG itu di global tuh kondisinya saat ini seperti apa. Nah, kalau untuk di ASEAN sendiri Pak dan khususnya di Indonesia hari ini seperti apa Pak? Oke. Nah, ini menarik Bu Dwi. Kalau di ASEAN itu kita boleh berbangga karena dari konsep ESG yang diterapkan di global, di ASEAN itu Indonesia termasuk yang cukup aktif. Negara-negara lain antara lain adalah Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Lainnya belum. Kemudian penerapan ESG di ASEAN itu bermula dari kesepakatan negara dalam konferensi PBB tahun 2015. Juga termasuk dalam itu adalah Paris Agreement. Nah, khusus untuk Indonesia ini kita sudah lakukan inisiatif banyak kaitannya dengan ESG sejak 2019 bahkan. Di antaranya adalah kita melakukan banyak efisiensi yang sifatnya energi listrik, penghematan penggunaan air. Antara lain kalau kita bicara penggunaan air itu kita sudah melakukan pemetaan perhitungan penggunaan air tanah. Kemudian reguler inspection terhadap penggunaan air tanah itu sendiri. Kemudian pemanfaatan filterisasi untuk dapat menciptakan penggunaan air daur ulang. Nah, kaitannya dengan energi listrik dalam hal ini lampu, kita sudah menggunakan lampu yang menggunakan LED. Jadi jauh lebih efisien dibanding lampu bohlam atau neon. Kemudian kita juga sudah menggunakan fencing plan. Kalau Bapak Ibu lihat para klien yang berkunjung di Indonesia hari itu, instead of kita gunakan bentangan tembok dengan cat putih yang menyilaukan, kita saat ini sudah temboknya tanaman sehingga lebih adem dan harapannya sedikit banyak menyerap karbon dioksida yang ada di sekitar kita, termasuk menyerap asap polusi kendaraan. Nah, kemudian yang sudah kita lakukan jauh-jauh sebelumnya di tahun 2015 bahkan kita sudah menggunakan sistem paperless. Artinya kita tidak lagi menggunakan print hard copy. Itu sangat signifikan jauhnya. Kita sudah menyelamatkan rainforest. Kita menggunakan teknologi IT. Kita dalam akseptasi para underwriter dia menggunakan tablet, tidak lagi menggunakan hard copy. Dan terakhir, konservasi alam sebenarnya sudah jauh dilakukan oleh tim PKBL dan TJSL. Bahkan di tahun 2019 itu kita sudah melakukan penanaman mangrove, kemudian penanaman terumbu karang, penyebaran bibit ikan kerapu di Pulau Seribu. Demikian. Jadi progresnya boleh dibilang menggembirakan. Kita sekali lagi termasuk sebagai inisiator relatif terhadap perusahaan reasuransi lain di Indonesia. Oh ya, tadi lupa diceritain juga ya, ternyata di perusahaan reasuransi itu Indonesia salah satu perusahaan yang pertama punya divisi khusus TJSL dan ESG apa ya. Betul. Jadi benar-benar didedikasikan khusus, ada divisi yang didedikasikan khusus untuk menangani TJSL dan ESG ini, terutama ESG kali apa ya. Kalau TJSL mungkin harusnya udah ada ya di perusahaan-perusahaan lain ya untuk ESG ini ya. Betul sekali Bu Nih.
Saya sampaikan bahwa dengan rendah hati kita boleh berbangga bahwa Indonesia Re saat ini merupakan satu-satunya dan yang pertama perusahaan reasuransi di Indonesia yang mempunyai unit khusus mengenai ESG. Artinya memberikan pesan bahwa keseriusan direksi akan isu ESG itu konkret terlaksana. Nah Pak, kalau manfaatnya sendiri dari ESG di perusahaan pasti banyak kan? Bisa diceritain nggak Pak, apa aja sih manfaatnya dari adanya ESG di suatu perusahaan? Manfaat dari ESG terutama bagi perusahaan ini adalah paling tidak ada 7. Yang pertama adalah penjualan yang lebih tinggi karena sekarang konsumen itu aware dengan produk yang sifatnya green energy. Kemudian yang kedua adalah perluasan pasar dan bisnis baru. Dengan adanya ESG pastinya banyak produk-produk yang develop dengan label green product. Yang ketiga adalah profitabilitas lebih tinggi dengan sendirinya ya, karena kita melakukan banyak efisiensi, otomatis profitabilitas perusahaan juga akan meningkat. Yang keempat, manajemen risiko regulasi. Jangan lupa bahwa fungsi G, governance tadi, akan melindungi kita terhadap kalau kita melanggar peraturan. Otomatis kita dengan sendirinya akan melakukan manajemen risiko yang lebih prudent lagi. Manfaat yang nomor 5 adalah biaya modal yang lebih rendah, yaitu akses pembiayaan lebih baik karena tadi terkait dengan efisiensi. Manfaat yang keenam, pengaruh terhadap pengambilan keputusan investor. Investor sangat concern oleh perusahaan-perusahaan yang sudah mengaplikasikan ESG di perusahaannya. Dan terakhir, valuasi pasar akan lebih meningkat apabila kita sudah melakukan banyak inisiatif di bidang ESG. Strategic investor, terutama dari luar negeri, akan sangat concern. Mereka akan melihat berapa besarnya kredit rating untuk ESG ini. Karena di luar negeri sudah ada lembaga rating yang mengukur sudah menjadi satu variabel penilaian di rating gitu ya Pak ya? Ya, oleh karenanya juga Indonesia Re dalam waktu dekat berencana untuk investasi keuangan di sektor reksadana yang sifatnya green bond. Jadi energi yang terbarukan seperti tenaga surya, kemudian tenaga angin dan lain sebagainya. Tidak lagi ke bahan bakar yang sifatnya fossil fuel. Berarti tadi manfaatnya kurang lebih banyak ngasih menarik untuk customer, sama investor juga, dan sama pihak rating juga ya Pak ya, udah menjadi salah satu concern yang emang dilihat sama pihak-pihak. Betul. Kalau dalam negosiasi retro juga biasanya retrocessioner concern Indonesia ini sudah comply dengan ESG apa belum. Mereka akan melihat apa yang sudah kita lakukan, inisiatif-inisiatif atau apa. Mereka juga sangat concern terhadap persenjataan, kita ikut serta apa enggak, kita memberikan support kepada coal plant, power plant atau tidak. Itu mereka berharapnya kita makin mengurangi, bahkan suatu ketika bahkan sampai kita kayak gitu berarti pengaruh ke appetite kita juga ya. Betul apakah sekali. Kita cukup besar nggak sih masih support di bisnis-bisnis yang coal mining kayak gitu ya. Dan berarti harapannya juga mereka ngelihat kita nge-support banyak kan di yang green energy itu tadi gitu ya. Sekali. Nah kalau untuk karyawan sendiri nih kira-kira ada program apa nih yang akan dilakukan oleh ESG untuk meningkatkan kesadaran masyarakatnya nih, karyawan Indonesia Re untuk menerapkan ESG itu sendiri di perusahaan gitu, di lingkungan perusahaan. Kami sudah lakukan pada saat acara town hall di perusahaan, kita sudah sosialisasi kurang lebih ESG itu apa, program apa, dan sekaligus dukungan apa yang kita butuhkan dari seluruh karyawan. Antara lain yang kemarin kita sampaikan adalah penghematan, efisiensi penggunaan air dan listrik, dan juga kita sekaligus sebagai kampanye kalau ada sifatnya yang penggunaan energi yang berlebihan, kita selalu encourage agar supaya kita bisa penggunaannya lebih efisien terhadap lampu, terhadap listrik, ruang rapat yang sudah dipakai, kita aktif untuk ikut cawe-cawe meminta supaya dimatikan AC dan lampunya. Kemudian termasuk penggunaan kendaraan dinas itu rutenya harus yang presisi sehingga tidak perlu banyak kendaraan berdinas dalam satu hari. Nah, antusias dari karyawan sebenarnya sangat positif. Banyak di antara mereka ingin volunteer, ikut aktif dalam program-program ESG. Dan juga kita melakukan banyak campaign. Kita menerbitkan stiker-stiker penghematan air. Kalau Mbak Yuni lihat di banyak sudut di kantor ini ada stiker-stiker yang diterbitkan oleh ESG, penggunaan listrik maupun penggunaan air. Demikian. Oh iya Pak. Terus kalau itu Pak tadi menarik mobil dinas ya, kan kayak udah mulai kita lebih aware gitu untuk rutenya gitu, berarti biar efisien gitu ya. Kita udah mungkin nggak Pak ganti ke mobil listrik juga? Mudah-mudahan targetnya segitu. Kami memang membuat rekomendasi agar suatu saat nanti mudah-mudahan karena memang komitmen pemerintah nanti adalah zero emission, kalau bisa kita someday
penggunaan Kita mau flash bagian jadi EV juga ya Pak ya. Itu kita ganti ke electric vehicle semuanya. Di beberapa BUMN lain itu kendaraan dinas direksinya sudah berganti menjadi electric vehicle. Pak, udah cukup banyak kayak kita bahas tadi, berarti kan kayak apa tuh bedanya, manfaatnya, dan latar belakang regulasinya, dan sedikit isu-isu global dan di ASEAN juga apa ya. Mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir ya. Dari Pak Mardian sendiri nih, apa sih harapannya terhadap perkembangan TJSL dan ESG khususnya di Indonesia ini sih Pak? Harapannya dengan adanya podcast ini tentunya kita berharap kita dapat support partisipasi kuat dari karyawan, juga dari stakeholder semuanya, termasuk para klien kami, dari para seeding company, dan terakhir kita mengajak bersama-sama agar kita bisa aktif dalam seluruh program ESG, dan nantinya kita mendukung program pemerintah untuk mencapai net zero emission. Berarti goalnya tuh nanti kita benar-benar bisa sampai net zero emission itu ya Pak ya. Nih teman-teman, kalau misalnya dari tadi ada yang merhatiin sih, sebenarnya di sini ada yang menarik, ada buku apa Pak, Kementerian BUMN ESG Report 2022. Kita diharapkan untuk bisa urun rembuk pada saat Kementerian BUMN membuat. Sorry Pak, di 2022 berarti emang ada mulai dari 2022 ini. Betul ya. Mereka berharap kita juga bisa memberi masukan untuk membuat roadmap framework untuk ESG Kementerian BUMN di 2023-2024. Oke deh. Semangat terus deh buat Pak Mardian dan timnya nih yang karena baru juga ya Pak ya, tugas baru nih ya khususnya ESG ya Pak ya. Semoga karyawan tadi juga diharapkan bisa mendukung program ESG ini ya, khususnya di perusahaan Indonesia ya, dan mungkin ya di luar juga ya, secara global juga pada umumnya. Makasih Pak Mardian sharingnya. Semoga banyak manfaat ya yang bisa kita terima dari sharing dan pembicaraan kita di episode ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah. Terima kasih.